Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ASP TV? Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kawan-kawan yang menjalankan aktivitas dapat menjadi ladang pahala. Dan semoga kawan-kawan yang belum mendapatkan pekerjaan atau aktivitas, semoga kawan-kawan cepat diberikan kerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Jinayat Konun Aceh tentang tindak pidana asusila. Namun sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV menjadi channel edukasi nomor satu, menjadi channel edukasi hukum nomor satu. Baik, masuk pada pembahasan. Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum di dalam bab 14 dari pasal 281 hingga pasal 297. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengatur tentang modus operandi. Jadi cara operasi orang per orang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatan atau pelaku tindak pidana asusila. Yang pertama yaitu mengatur tentang seseorang yang secara terang-terangan melakukan kesusilaan. Yang kedua, seseorang yang secara terang-terangan mempertunjukkan tulisan, gambar, film atau film yang melanggar asusila. Yang ketiga, seseorang wanita atau seorang yang sudah menikah berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan tindak pidana asusila. Yang kelima, melakukan tindak pidana asusila ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Yang keenam, seorang yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Yang ketujuh, seseorang yang menjadi perantara dilakukan tindak pidana asusila. Sedangkan yang kedelapan, pasal 292, orang dewasa yang melakukan hubungan sesama jenis dengan anak di bawah umur. Yang mengatur yang kesembilan, mengatur tentang seseorang yang melakukan tindak pidana asusila dengan anaknya, anak tirinya, atau anak angkat atau anak di bawah pengawasannya. Yang 10, mengatur tentang seorang pejabat yang melakukan tindak pidana asusila dengan bawahannya. Yang terakhir, seorang yang memudahkan tindak pidana asusila orang lain dengan orang lain. Jadi dalam kitab hukum pidana, dalam kitab undang-undang hukum pidana, dalam bab 14 dari pasal 281 hingga pasal 297 mengatur mengenai pelarangan-larangan yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur di dalam pasal 23 hingga pasal 64 yang mengatur macam-macam perbuatan tindak pidana. Yang pertama yaitu khalwat atau pasangan bukan muhrim. Yang kedua ikhtilat, bermesraan atau bercumbu. Yang ketiga yaitu zina. Yang keempat pelecehan seksual. Yang kelima pemerkosaan. Yang keenam gozaf atau menuduh orang lain berbuat zina. Yang keenam liwat atau homoseks dari sesama jenis, pria dengan pria, hubungan sesama jenis. Yang terakhir yaitu musahakoh, lesbian atau wanita suka dengan wanita lagi. Bahkan dalam Al-Quran mengatur hukuman bagi seseorang yang melakukan zina. Bahkan dalam Al-Quran pun mengatur hukuman bagi seseorang yang melakukan zina. Yang dia yaitu dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الزانية بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Sadaqallahul azim. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah hukum untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Jadi kesimpulannya, perbandingan kitab undang-undang hukum pidana dan Konun Aceh nomor 6 tahun 2014, yaitu jika hukum pidana hanya mengatur tentang modus operandi atau mengenai cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatan. Sedangkan ya dalam Konun Aceh mengatur macam-macam zina atau tindak pidana zina yang dilakukan oleh seseorang, entah itu laki dengan laki ataupun perempuan dengan perempuan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.